Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala asyrafil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah, segenap syukur atas semua nikmat dan karunia-Nya pada hari yang penuh berkah ini, tempat yang mulia ini. Kita berkumpul di majelis mubarak. Mudah-mudahan Allah senantiasa beri kita kekuatan, kemampuan untuk terus bersyukur atas semua nikmat dan karunia-Nya, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulul Azim, Nabi yang mulia, yang telah diutus oleh Allah membawa ajaran yang hak, ajaran Islam, ajaran yang sempurna dan paripurna, ajaran yang utuh dan lengkap. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam ittiba, dalam mencontoh teladani beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga berhak meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa cinta dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, Quran hebat gak? Hebat gak Quran? Hebat ya, pasti hebat ya. Apanya hebat? Pokoknya hebat. Pokoknya hebat. Sama dengan ibu pergi umroh, pergi haji, ba'da asar sholat, ditanya, sholat apa? Pokoknya sholat. Jadi kalau pakai usolli, pokoknya sholat. Nanti kan malaikatnya bingung nyatatnya ya. Jadi kehebatan Al-Quran itu dalam semua hal, dalam semua aspek, dalam semua unsur. Jadi hurufnya saja, jangankan ayat ya, jangankan surah tertentu, ayat tertentu, hurufnya saja itu sudah mukjizat. Jadi mulai dari huruf pertama ba sampai huruf terakhir sin, huruf ke 1 juta berapa bu? Ke 1 juta 27.000 huruf sin yang terakhir, mulai dari ayat pertama Iqra bismi rabbik sampai ayat terakhir al-yauma akmaltu lakum, semuanya mukjizat. Jadi bisa dibayangkan sedahsyat itu, sehebat itu, seluar biasa itu. Bahkan Allah secara spesifik juga nyebutnya indah sekali. Ayat yang banyak anak-anak hafal sekarang beredar di video-video itu. Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kan indah sekali itu. Kata Allah, tsumma awrathnal kitaba alladzina istafayna min ibadina. Sungguh kami wariskan. Wah, ini bahasanya indah sekali bu. Kalau ibu dapat warisan dari presiden, seneng nggak bu? Seneng banget ya. Jangankan presiden, warisan dari mertua aja seneng luar biasa ya. Dapat warisan gitu, nggak pakai sidang, nggak pakai berantem, nggak pakai ribut. Udah, ibu dapatnya rumah beserta perlengkapan di dalamnya, mobilnya 7 udah siap. Pasti seneng banget ya. Ini istimewa banget. Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafayna min ibadina. Allah wariskan ini, kata Allah, udah dipilih. Dipilih dari orang-orang istimewa dari hamba-hambanya. Masya Allah.
Jadi insya Allah kita mudah-mudahan termasuk di dalamnya. Allah pilih kita sangat istimewa. Allah pilih kita sebagai hamba-hambanya yang spesial. Tetapi sayangnya yang banyak itu ternyata minhum zalimul li nafsih. Yang banyakan itu yang zalim. Kan sedih gitu ya. Ibu pernah tahu nggak berapa jumlah umat Islam Indonesia yang kagak bisa ngaji? Belum pernah tahu kan? Itu tetangga kita loh. Itu mungkin mertua atau menantu kita. Mungkin itu apa namanya? Bukan besan. Nikah sama-sama nikah saudara itu. Apa namanya itu? Bukan. Maksudnya suami ibu sama suaminya teman ibu itu saudara gitu. Bukan. Kalau orang Bugis bilang lago. Iparan ya. Mungkin, ya kan? Karena banyak orang nggak bilang kan, kalau datang ngaji, kalau dia udah tahu datang ngaji itu dibaca, suruh baca satu-satu, pasti nggak datang. Ramadan ini saya sangat dapat satu kehormatan, satu keluarga itu 4 kali, jadi 4 pekan itu diundang saya bahas surah Al-Kahf, satu keluarga besar, dari Bani A gitu. Dan semua wajib bawa mushaf. Jadi sebelum kita jelaskan, sebelum kita bacakan tafsirnya, semua ngaji dulu gitu. Mau ngajinya udah bagus, mau ngajinya belum, pokoknya semua harus ngaji. Dan semua hadir, berserta anak cucu, Masya Allah. Indah sekali. Dan kemarin ketempatan dekatnya di sini, saya malah belok ke sini, saya ingatnya Al-Muhajirin. Pada rumahnya kebetulan dekat sini, ke rumah yang kedua itu, pengajian kedua. Itu di sini, itu di dekat sini gitu. Saya udah sampai sini. Saya sudah sampai dekat masjid. Oh salah Ustadz, bukan Masjid Al-Muhajirin, bukan. Belakangnya lagi. Oh iya. Karena ingatnya undangan Al-Muhajirin duluan kan. Bayangkan Bapak Ibu, Bapak nggak ada ya. Bayangkan Bu ya, jumlahnya menurut survei Dewan Masjid Indonesia, itu yang kagak bisa ngaji itu 65%. Kan sedih nggak? Sedih banget loh. Itu mungkin juga teman seangkatan kuliah, kawan sekerja, rekan sedivisi, teman dari macam-macam lah. Bagian dari kita, karena jumlahnya besar sekali. Tadi kalau ibu tinggal di komplek ini, ya kalau dibilang 65%, ya jumlah yang fantastis kan. Dan itu tidak cukup, masih ada data yang lebih besar lagi. Data Kementerian Agama Republik Indonesia. Lebih fantastis lagi jumlahnya. Kementerian Agama mencatat jumlah yang kagak bisa ngaji itu 72,9%. Yang nggak bisa ngaji. Jadi ibu jangan senang sendiri, alhamdulillah udah bisa ngaji, anak menantu cucu udah bisa ngaji, kemudian selesai bebas. Nanti besok ditanya di akhirat tuh. Ibu bisa ngaji, tetangganya pernah nggak ditanya? Pernah nggak dicek? Pernah nggak diajak? Keluarga besarnya, semua kita punya kewajiban yang sama. Kewajiban mengajarkan, belajar dan mengajarkan Quran itu kewajiban semua umat. Maka Allah lewat lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Jadi saya kemarin agak ngotot sama Ibu siapa? Saya bilang ini aja Bu. Oh itu udah Ustadz Quran, mungkin beda versinya beda. Karena yang saya mau sampaikan beda. Dan sekarang saya sedang mengkampanyekan itu di mana-mana. Pengajian-pengajian saya minta ngajinya itu sekarang. Supaya orang cinta dengan Quran, senang dengan Quran. Kalau sekarang ibu buka mushafnya, setiap lembaran buka 100.000, semangat nggak ngajinya? Semangat banget, ya kan? Kenapa orang malas ngaji? Karena dia merasa nggak dapat apa-apa dari Quran. Ya, halo. Kok lemes Bu? Masih pagi loh ini. Masya Allah. Coba.
Karena Allah sebut di pertama itu, namanya kalau sebutnya pertama itu menandakan banyak, menandakan harus dapat perhatian serius. Minhum zalimun li nafsih. Banyak orang yang jadi zalim. Padahal Allah sudah pilihkan. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Sungguh Al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Menggiring kita, mengguidance kita, mengantar kita kepada yang lebih benar, lebih lurus, lebih siap, lebih sigap, lebih fresh, lebih segala-galanya. Wa yubashshirul mu'minin, dan menggembirakan orang beriman. Terus apa kita gembira kalau kita nggak tahu? Setiap tadribul du'at, tadribul khutaba, pelatihan da'i, pelatihan khotib, pesertanya itu rata-rata 40-50 orang. Saya suka tanya, pernah khatam Quran? Alhamdulillah minimal sekali ya. Kalau sekarang sudah berapa kali, Bu? Ada yang sudah 2 kali? Belum? Bapak kan sibuk. Minimal sekali ya ditargetkan. Ya, jadi peserta pelatihan da'i, pelatihan khotib itu saya suka tanya, pernah minimal sekali. Tapi ketika pertanyaan itu naik level, pernah nggak ngaji, baca terjemahan sampai khatam? Pernah? Ya Allah. Mau 1 apa mau 5, Bu? Kalau 1 kasihan, kalau 5 itu kasihan. Gimana coba, Bu? Quran itu pakai bahasa apa? Arab. Orang Arab aja belum tentu paham, apalagi kita Arab maklum. Jangan dikira orang Arab paham semua ya, Bu. Ibu tahu nggak askar-askar di masjid, laskar-laskar, tentara, polisi di masjid itu banyak nggak bisa ngaji loh. Ibu buktikan aja. Ibu tanya alamat, apalagi tulisan Indonesia. Ibu tanya alamat, suruh dia di mana ini? Ma'rif katanya. Nggak tahu. Karena memang dia nggak bisa baca. Apalagi Quran. Karena pekerjaan yang paling enak supaya tidak dianggap pengangguran bergaji, ya jadi laskar, jadi askar, jadi tentara, jadi polisi itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Jadi jangan dikira orang Arab pintar semua ngaji, Bu. Dia bisa bahasa Arab karena lahirnya di sana. Coba ibu lahir di sana, pasti bisa. Atau menikah sama orang sana, cepat bisa, Bu. Iya. Karena ini Allah turunkan dalam bahasa Arab itu, Allah sebut juga dalam Al-Quran. Supaya kita faham, supaya kita mau belajar, supaya kita mau mengkajinya. Ada satu surah dalam Al-Quran itu namanya Al-Qamar. 4 ayat bunyinya sama persis. Ayat 20, 32, 40, 42. Sama persis. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sama persis bunyinya. 4 kali diulang oleh Allah. Itu menandakan apa? Penting banget. Jadi perhatian kita. Pakai lamut taukid itu artinya sungguh. Jadi kalau ibu jumpa ada lamut taukid sebelum seperti tadi walaqad itu artinya lam itu artinya sungguh. Huruf 1 doang itu namanya artinya sungguh. Qad artinya sungguh juga. Walaqad dan sungguh, benar-benar sungguh. Yassarna. Yassarna itu fi'il madhi. Kalau fi'il madhi itu ada 3 huruf. Kalau huruf tengahnya dikasih tanda double atau huruf tengahnya 2 kali diulang, yassarna itu artinya juga sungguh. Jadi fa'ala dia buat. Fa'ala dia buat berulang-ulang. Qatala dia bunuh. Qatala bunuhnya berulang-ulang. Kayak ibu-ibu di Mesir yang waktu melihat Nabi Yusuf kan. Wa yuqattiluna. Mereka memotong-motong. Jadi bukan hanya sekali, keiris itu namanya.
Tapi kalau dikasih double huruf keduanya, itu tandanya berulang-ulang. Jadi nggak sadar karena saking gantengnya Nabi Rus dilihatin. Lupa kalau motong sayur, tapi sayurnya udah nggak ada. Lupa motong terong gitu. Lupa motong labu, tapi labunya udah nggak ada. Akhirnya apa yang kepotong apa? Aidiahinna, tangannya. Itu menandakan apa? Bahwa berulang-ulang, nggak sekali. Kalau tanazzal, malaikat turun. Tanazzalul malaikah. Tapi ketika Allah menghibur orang beriman, apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu turun naik bergantian. Yang di bawah belum turun, di bawah belum naik, yang di atas sudah turun lagi. Nggak berhenti. Ngapain? Untuk nyenengin hati orang beriman. Nyenengin hati orang yang istiqomah. Nyenengin hati orang yang sungguh-sungguh. Nyenengin hati orang yang serius. Untuk apa? Allah takhafu, jangan khawatir. Wala tahzanu, jangan bersedih. Kenapa? Karena orang istiqomah itu dapat hiburan spesial. Allah kirim malaikatnya, Allah kirim tentaranya untuk hibur. Jadi kalau ada yang nyakitin, itu bisa kontan, Bu. Apalagi kalau tingkatnya sudah makomnya sudah wali, itu kontan dibalas oleh Allah. Allah bilang, biarkan aku yang nangani langsung. Jadi kalau ada yang menyakiti, kata Allah, ada yang menyakiti waliku, hamba-hambaku yang spesial, yang istiqomah, yang komitmen, yang serius, yang sungguh-sungguh beramal, sungguh berbuat baik, itu Allah yang akan menangani langsung. Jadi serius banget. Sungguh, benar-benar sungguh, kami sungguh memudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Al-Quran itu untuk dikaji. Al-Quran itu untuk dihafal. Al-Quran itu untuk didakwahkan, disyiarkan, dibela, dipraktekkan. Fahal mim muddakir, pertanyaannya mau ndak? Kan gitu pertanyaannya. Mau ndak? Berarti tergantung kita. Serius gak? Sungguh-sungguh gak? Maka ini harus jadi program, Bu. Serius programnya. Kenapa? Ngapain kita belajar yang lain-lain kalau ini tidak menyemangati kita? Gimana kita mau bersemangat ke yang lain kalau yang paling utama, paling esensial? Bahkan Allah ketika menurunkan Al-Quran pertama kali, apa bunyinya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Apa bunyinya? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada teman saya itu, persis kayak Ustaz Ali Hidayat itu, Bu. Dia kalau dengar itu langsung hafal. Jadi terkadang memang beliau harus tersisi dari yang lain supaya bisa karena semua yang masuk itu bisa kehafal, Bu. Kita juga bisa, tapi hilang juga. Dengar sekarang, hilang nanti itu. Ibu udah lihat kan kemarin Ustaz Adi Hidayat mempraktekkan ngetes santrinya itu. Kalau biasanya kan ngetes orang tuh baca nyambung gitu ya. Sekarang enggak. Sudah pernah lihat belum? Bukannya ibu sering lihat TikTok? Berapa kali beliau tampilkan santri-santrinya itu, Masya Allah. Ada sekolah beliau yang dekat ini, Jalan Pramuka, dekat rumah sakit apa namanya? Jalan Pramuka ini. Rumah sakit Kristen itu apa namanya? Bukan, satu lagi. Siloam, dekat rumah sakit Siloam, Bu. Ada sekolah yang tinggi besar. Itu sekolahnya Ustaz Adi Hidayat, gratis. Mulai dari TK, anak itu dididik mulai dari TK nanti sampai S1. Jadi dari nol banget. Jadi ibu-ibunya ikut sekolah juga tuh. Karena anak-anaknya masih kecil-kecil kan. Sampai nanti kuliah, gratis. Ini tesnya gimana, Bu? Tesnya itu nyebut nomor, Bu. Misalnya contoh, juz 15 ayat kelima. Dibaca, Bu. Juz 15, juz 13 ayat kedua. Dibaca. Masya Allah. Ada metodenya ya. Jadi bukan lagi baca surah disambung, enggak. Itu biasa.
Itu reguler itu. Itu kelas basic. Sampai seperti kenapa? Karena memang dimudahkan oleh Allah. Dimudahkan oleh Allah banget. Ini tantangan buat kita ya. Nah, baru yang kedua, setelah Allah sebut yang pertama tadi, itu saja belum menyemangati kita. Masih 72,9% belum belajar. Belum bisa. Belum bisa itu bisa jadi karena tidak kesentuh, belum serius, belum mau, macam-macam lah. Yang merupakan bagian dari tanggung jawab kita, Bu. Jangan-jangan teman ibu seiring sengaji itu ada juga yang belum bisa ngaji. Karena belum pernah ngaji bareng aja jadi gak tahu kan. Harus dicek. Terserah caranya gimana. Ibu yang paling tahu dengan ngetes temannya, ngecek temannya, bukan ngetes ya, ngecek. Cek penting, Bu. Jadi jangan berkawan semol, seiring, sejalan, sewarung, sekopi, yang lain gitu. Istri saya juga baru kaget ketika ada temannya selama ini heboh ternyata belum bisa ngaji juga. Saya bilang itu tugasnya itu dosa kalau nggak ngajarin. Jadi sekarang itu tugasnya ngajarin, Bu. Sekarang ibu-ibu pada nyetorin bacaan, bukan nyetor hafalan ya. Kalau langsung nyetor hafalan mundur semua nanti. Nyetor bacaan, pakai video. Supaya apa? Dilihat juga bibirnya, bacaannya, supaya benar gitu. Semangat nanti. Karena sekarang eranya sudah dipermudah. Banyak sekali kemudahan. Kalau dulu, apalagi kami di kampung itu, Bu, Masya Allah, punya alif bata itu, belum Iqra waktu itu ya. Alif bata saja itu ya Allah, udah seneng banget, Bu. Alif depan A, alif atas A, alif depan U, alif bawah I, A, I, U. Ngajinya gitu ya. Terus naik jadi Iqra. Kita punya dulu terjemahan Departemen Agama yang biru, saya hafal, saya ingat betul. Sampai saya bikinin itu supaya cara enak menghafalnya itu dibikin, Bu, kasih nomor. Kan sekarang sudah ada ya, dicetak, langsung kasih nomor. Kita nggak, kita bikin. Dikasih nomor. Masya Allah. Supaya bikin sendiri, supaya sambil menghafal. Begitu datang era berikut, saya kelas 5, itu ayah saya pulang dari Jakarta, sudah beli namanya Tarjamah Lafdiyah. Yang 15 jilid. 1 jilid 2 juz. Wah, senang banget itu. Senang banget. Sekarang Masya Allah. Apa yang nggak ada, Bu? Modelnya Al-Quran Blok ada, Al-Quran Hafalan, Al-Quran Warna, The Miracle, The 7-in-1. Macam-macam namanya. Ya, macam-macam namanya. Tarjamah tafsiriyah, tarjamah perkata, tafsir perkata, Masya Allah. Ya kayak model handphone tuh kan. Ibu lihat iklan baru, langsung beli lagi yang baru kan. Pada yang lama masih bagus. Dan ternyata semuanya di atas, harganya pasti di atas 2 juta. Tafsir yang paling modern sekarang namanya Tafsir Al-Munir fil Aqidah Syari'ah wal Manhaj. Sudah diterjemahkan oleh Indonesia, ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Beliau udah 2 kali datang ke Indonesia, udah meninggal. Itu sudahlah murah, lebih mahal handphone ibu daripada tafsir beliau. Cicil lagi, Bu. Boleh beli nyicil. Masya Allah. Jadi kalau 1,5 juta kali 30 juz kan, 30 jilid atau 15 jilid dibagi tuh. Berarti nyicilnya cuma 200.000. Yang penting udah nyicil gitu, belum baca nggak apa-apa tuh. Saya 3 Ramadan yang lalu ketemu orang yang dulu pejabat dulu yang saya ngajar ngaji. 3 Ramadan yang lalu saya ngajar waktu itu tahun 94. Saya baru keluar pondok, kuliah di tingkat pertama. Saya dapat beliau tugas ngajarin beliau ngaji, Bu. Jadi beliau ini pensiun, baru pensiun jadi pejabat. Kemudian nggak tahu alif itu tegak berdiri, titiknya 1, tak titiknya 2, nggak tahu, Bu. Belajar ngaji. Belajar ngajinya pun di mana, Bu? Bukan di rumah, bukan di kantor, di hotel. Jadi beliau sewa 1 kamar, nunggu saya pulang kuliah, mampir di situ belajar 2 jam, akhirnya ajak temennya. Kenapa nggak di rumah aja, Pak? Di rumah Pak Haji besar. Malu Ustadz sama cucu katanya. Tapi mau belajar. 3 tahun kemarin Ramadan subuh saya jumpa beliau lagi.
Beliau datangi saya setelah selesai ceramah subuh, beliau datangi saya. Salaman, Ustadz masih ingat saya? Ya Allah Pak. Aduh maaf, wajahnya saya ingat cuma lupa. Lupa namanya Pak. Karena beliau juga posturnya sudah berubah ya, karena sudah waktu itu aja udah tua ya, udah pensiun, ketemu lagi 3 tahun lalu, insya Allah beliau masih hidup. Apa ya beliau sampaikan? Wajahnya tuh sumringah, gembira banget, seneng, tidak dibuat-buat, senengnya itu. Apa katanya? Alhamdulillah Ustadz, rumah saya kebakar. Saya balik nanya kepada beliau, alhamdulillahnya mantap banget. Ya kan Ustadz yang bilang katanya, kalau kata Nabi siapa yang masih bersyukur ketika terjadi musibah, Allah bikinkan dia rumah di surga. Jadi memang ekspresinya ekspresi serius. Rumahnya waktu itu 3.600 meter persegi Bu. Rumah yang paling mewah di komplek itu udah elit. Rumahnya yang paling besar, paling mewah lah. Karena beliau pejabat Pertamina. Jadi bisa dibayangkan tuh. Anaknya cuma 2, waktu itu cucunya 3, mobilnya itu 7 berjejer, nggak ada mobil yang murah. Kebakar semua habis. Dan sekarang tinggalnya di 150 meter persegi dengan 1 cucu. Sudah susu yang paling kecil, susu yang paling bungsu. Beliau ekspresinya senang banget nyampeinnya. Jadi kebakaran itu bikin beliau ya supaya anaknya nggak sombong, segala macam, seneng lah gitu. Tapi ketika menyampaikan yang kedua, itu lebih serius lagi. Tapi badannya bergetar, air matanya meleleh, bergetar tubuhnya. Beliau mengatakan, alhamdulillah Ustadz, saya sudah khatam 55 kali. Kalau itu santri yang bilang, saya nggak heran Bu. Karena santri itu kalau boleh itu, biar sehari sekali khatam bisa. Buktinya ada sholat taraweh, ya kan? Di Jawa Timur, di Al-Fatah itu, 1 malam 30 juz Bu. Jadi sholatnya 8 jam. 5 imamnya. 1 imam 6 juz. Saya semalam ceramah di Al-Ittihad di Cibubur itu 1 juz cuman bacanya, itu sholatnya sampai setengah 11. 20 rakaat kan, sampai setengah 11. Kalau di pondok kita sholat malam dari jam 2, tiap malam itu sejak awal taraweh, tiap malam itu jam 2 mulainya, setengah 4 selesainya. Nanti 10 hari terakhir jam setengah 2 mulainya, setengah 4 atau jam 4 kurang berakhirnya. Jadi kadang 1 juz, 1,5 juz, 2 juz. Bacaannya enak banget. Sampai teman saya yang saya ajak bilang, oh pantesan Ustadz betah banget. Jadi bacanya tuh nggak bukan kori-kori gitu, nggak. Baca datar tapi udah ada zauknya. Bacanya tuh enak banget karena memang dia hari-hari bergumul dengan Quran ya. Jadi nikmat sekali, asik sekali itu. Ibu-ibu juga penuh Bu. Kayak lebaran, tiap malam tuh seperti lebaran Bu. Kalau ibu mau coba, silakan datang di Cipinang Cempedak. Tiap malam tuh kayak lebaran Bu. Karena yang datang tuh bermobil-mobil. Di situ kan kawasan orang kaya semua ya. Orang keturunan Arab yang kaya-kaya tinggal di situ. Itu semuanya itu penuh sampai ke Al Jazeera itu. Kalau ibu pernah tahu rumah makan Al Jazeera di Polonia, sampai parkirnya sampai ke situ. Karena tempatnya nggak muat memang. Jadi separuh masjid lama itu buat ibu-ibu, masjid barunya buat bapak-bapak. Full tiap malam. Apalagi kalau 10 hari terakhir tuh ya Allah, kayak lebaran. Jadi kalau anak-anak saya bawa tuh pada seneng nanya, wah Allah sholatnya lama amat gitu. Tapi asik banget. Nikmat. Kenapa mendengar bacaan tadi? Kata beliau, saya udah 55 kali khatam Quran Ustaz. Bayangkan orang dari 0 sudah pensiun baru belajar 55 kali kan prestasi banget itu. Tapi itu belum lagi Bu. Apa katanya lagi? 10 kalinya khatam membaca terjemahan. Masya Allah. Jadi beliau bukan hanya sekali khatam baca terjemahan itu 10 kali. Jadi hampir 2 tahun sekali beliau khatam terjemah itu. Karena dari 94 kan kemarin ketemu 2023 akhir. Masya Allah. Semangat. Kenapa? Karena pengen tahu dia. Dan sekali ibu ketarik, sekali kesentuh, insya Allah ketagihan. Sekali kesentuh, insya Allah ketagihan. Guru kami, beliau Ustadz Salaf juga kenal, bikin ini kitab ini Bu. Namanya Al-Quran Tadabbur wa Amal. Diterjemahkan dalam bahasa itu namanya Al-Quran aplikatif, agak tebel. Beliau melarang pakai jilid-jilid, 1 aja. Kalau nyetak bahasa Indonesia 1 aja supaya orang semangat mau belajar. Kenapa bikin ini?
Ada ceritanya. Jadi ada syekh dari kampung. Syekh itu tidak makan kecuali yang beliau tanam atau yang beliau kelola. Jadi makanan beliau, konsumsi beliau sangat amat terjaga. Saya ingat juga ada syekh. Waktu datang ke Indonesia, ngasih pelatihan, terus mau pulang. Beliau mau ke Malaysia sebelum pulang ke Saudi. Kami sholat di bandara. Sebelum maghrib, karena maghrib masih lama, makan dulu di salah satu fast food. Cepat saji itu, makanan cepat saji. Pas maghrib, sholat, perasaan kami nggak ada bacaan yang salah. Perasaan kami juga nggak ada yang keliru gitu. Nggak ada yang kurang. Tapi apa beliau, begitu selesai sholat beliau marah kepada kami. Apa yang kalian kasih saya makan tadi? Kenapa hafalan saya jadi terganggu? Allahu Akbar. Karena makan fast food. Fast food itu kan kita nggak tahu siapa yang nyembelih kan. Siapa yang ngurusin? Jangan-jangan main di pelintir aja kita nggak tahu. Jadi terjaga betul. Nah Syekh ini terjaga betul. Dia tidak makan kecuali yang beliau tanam atau beliau olah sendiri. Tidak pernah minum, apalagi minum botolan itu nggak pernah. Tidak pernah. Umur 76 tahun sakit. Sakitnya mengkhawatirkan para santrinya, para kadernya, para anak binaannya, orang-orang di kampung itu khawatir. Dibawalah ke kota. Beliau nggak mau tadinya, tapi dipaksa ke kota. Dan sekali itu baru ke kota, Bu. Jadi Syekh ini dari kampung, sekali itu baru ke kota. Umur 76 tahun. Dari lahir, baru umur 76 tahun baru ke kota. Kalau Syekh yang inisiator pembuat kitab ini, beliau itu sudah 27 kali ke Indonesia. Belum pernah ke puncak. Nggak mau ke puncak. Saya bilang di puncak itu saya ada pesantren, ada tahfidz Quran. Lah, katanya. Saya nggak mau, katanya. Mau dibayar pun saya nggak mau. Saya nggak mau merusak pikiran saya hanya karena oh ternyata punya itu bagus, nanti lihat dosa segala macam. Wah, kayak begitu mikirnya. Insya Allah sore ini kita mau melepas 60 mahasantri di tempat Ustadz Farid Uqbah itu yang habis ngaji, salah satunya kitab ini ngajinya, Bu. Mereka 6 bulan dididik, insya Allah mau dilepas Wakil Menteri Agama nanti sore. Itu dididik, diajarin ini, ternyata jauh lebih cepat mereka pahamnya. Jadi bukan hanya kitab ini saja, 6 bulan itu beberapa kitab, tapi ini salah satu yang paling utama diajarkan. Jadi ketika beliau ke kota, sampai di kota dokter bingung karena nggak ada satupun penyakitnya. Kata dokternya, Syekh, antum sehat, tapi butuh istirahat aja. Ya rehatlah 1-2 hari di sini. Gratis saya kasih. Kata nggak mau. Sakit beneran aja saya nggak mau tinggal, apalagi nggak ada penyakitnya. Cuman capek aja, udah saya pulang. Karena beliau pulang lebih dari cepat, diundanglah sama Syekh ini ke rumahnya. Rumahnya itu ruang tamunya separuh masjid ini. Itu penuh semua kitab, kiri, kanan, depan, belakang semuanya kitab. Nggak ada foto presiden, wakil presiden, nggak ada. Memang nggak ada. Foto raja, foto aduh nggak ada. Begitu Syekhnya masuk, kayak orang mati berdiri. Kaget. Kemudian tuan rumahnya nanya, Mahdi Syekh, ada apa? Beliau nanya, Mahdi, apa ini semua ini katanya? Oh, ini kitab. Kitab tafsir, kitab hadis, kitab sirah, kitab kesehatan, segala macam lah, semua kitab disebut. Oh. Kemudian beliau nanya lagi, pertanyaan yang serius banget. Apa iya saya bisa masuk surga tanpa baca kitab-kitab ini? Karena nanyanya begitu ya, saya jawab dengan santai. Ya tentu ya Syekh. Karena yang ditulis ini, orang yang ditulis di kitab ini pun gak pernah baca. Rasulullah gak baca kitab ini kan. Sahabat utamanya, salafun saleh, orang-orang soleh di zamannya, sampai zaman kita ini gak baca, belum baca kitab ini. Tidak baca kitab ini. Ada yang memang sudah meninggal tidak baca, dan yang hidup pun belum baca kitab ini. Dan insya Allah mereka masuk surga. Apalagi antum, Masya Allah, waro, zuhud, baik, alim, kemudian istiqomah, makanannya terjaga, yang dikonsumsi terjaga, semuanya terjaga. Insya Allah antum min ahlil jannah. Tapi begitu makan siang, Syekh yang sahibul bait ini kepikiran. Ya Allah, Syekh yang waro, yang zuhud, yang baik, yang alim, yang terjaga konsumsinya, kepikiran tidak bisa masuk surga karena nggak baca kitab-kitab ini. Gimana umat yang ada di Pekayon ya? Gimana yang jauh dari pusat ilmu, yang jauh dari kampungnya, kotanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kepikiran beliau. Akhirnya setelah itu beliau mengumpulkan para ulama, lebih dari 20 orang dengan keahlian masing-masing, kemudian meringkas kitab yang banyak itu, separuh masjid ini, dinding separuh masjid ini, kemudian jadilah ini.
kitab ini. Namanya Quran Tadabbur wa Amal. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia namanya Al-Quran Aplikatif. Jadi kalau ibu punya nanti belajar, itu bisa dengan handphone. Ibu misalnya pengen belajar gimana bacanya, itu dengan handphone dikasih barcode, ibu bisa dengerin cara bacanya. Jadi bisa belajar sendiri. Nah, tapi karena sekarang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, ya silahkan. Nah, mau belajar monggo, nanti yang terjemah. Nah, insya Allah beliau berkomitmen nyetak 1 juta itu mau dibagi ke masjid, musola, majelis taklim dan sebagainya, supaya semua orang bersemangat. Apa yang ada di dalam di kitab ini? Beliau membuat supaya orang ketarik, supaya kita bersemangat ngaji. Apa yang dilakukan? Setiap kita baca, misalnya baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu mau ngapain kita? Kalau di Samudra Al-Fatihah, Bayi Arifin, itu beliau menggambarkan hadis kursi. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu Allah jawab langsung. Sampai-sampai Allah menyebutnya apa? Qasamtul Fatihah qismaini. Aku bagi Al-Fatihah itu 2 bagian. Qismun li wa qismun li abdi wa li abdi ma sa'al. Aku bagi Al-Fatihah itu 2 bagian, separuh untukku dan separuh lagi untuk hambaku. Dan bagi hambaku tergantung apa yang dia minta. Allahu Akbar. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kalau Al-Quran itu nggak turun dan hanya Al-Fatihah yang diturunkan oleh Allah udah cukup. Karena Al-Fatihah itu surah pertama lengkap yang diturunkan oleh Allah. Al-Alaq dari 19 ayat cuma 5 ayat yang turun pertama. Ya. Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Fatihah yang lengkap utuh. Sama seperti suratul Kahf. Surah Ashabul Kahfi itu turunnya lengkap 1 ayat, 1 surah. 110 ayat. Itu gara-garanya pun karena orang ingin membuktikan kenabiannya Rasulullah SAW. Ada orang datang pengen nguji Nabi itu bener nggak Nabi? Diuji dengan 3 pertanyaan. Diuji kepada Rasulullah dengan 3 pertanyaan. Membuktikan kalau bisa jawab tanda aja beliau Nabi, kalau nggak bisa berarti bukan Nabi. Rasulullah SAW santai aja jawab, ya udah besok saya kasih tahu. Gara-gara bilang besok saya kasih tahu, apa jadinya Bu? Dihukum oleh Allah. Rasulullah SAW diingat dihukum oleh Allah. Tidak di Jibril nggak turun besoknya, lusanya, besoknya lagi nggak turun-turun. Sepekan, 2 pekan nggak turun-turun. Lebih dari 2 pekan baru Jibril turun. Untuk apa? Mengingatkan Rasulullah SAW. La taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan bilang ke orang, jangan bikin janji ke siapapun melakukan ini dan itu besok kecuali bilang insya Allah. Kemarin banyak bilang, iya Ustaz, tapi sekarang kalau bilang insya Allah itu nggak jadi. Ya kan? Diundang Bu, nanti datang hadir buka, ya insya Allah Bu. Maksudnya tuh nggak jadi. Tapi sengaja bilang insya Allah, padahal insya Allah itu 99,9% jadi. Berarti yang merusak kebiasaan baik itu kita. Ya kan? Yang benar itu ngucapin insya Allah. 99,9% jadi. Tapi kadang insya Allah itu dijadikan alasan untuk gak jadi. Karena gak enak gak datang, bilangnya insya Allah. Tuh. Jadi jangan dibalik. Kita harus membiasakan yang benar, jangan membenarkan kebiasaan aja. Karena kita sering membenarkan kebiasaan, akhirnya bilang insya Allah, maksudnya apa? Gak datang. Insya Allah deh. Iya, insya Allahnya bilang supaya gak datang. Kalau datang, kadang-kadang ibu-ibu juga begitu ngundang Ustadz. Ustadz bisa nggak ngaji? Ya insya Allah ya Bu. Jangan insya Allah dong Ustadz, pasti Ustadz. Justru insya Allah itu pasti. Karena apa ibu-ibu begitu? Karena sering dikerjain, insya Allah itu nggak jadi. Nah, harus diubah nih. Harus diubah. Supaya kita minimal masuk di golongan yang kedua. Kalau golongan yang pertama kan zalim dia. Golongan kedua, wa minhum muqtasid. Yang seimbang. Ngikut kalau dianggap bisa, nggak ngikut kalau anggap berat. Kalau dibilang amalan ini mudah, wah dikerjakan rame-rame. Begitu ini berat,
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malamlah bangunlah. Kami kan bukan ustaz, kami bukan syekh, yang nggak apa-apa lah subuh aja lah ustaz. Subuh pun kan boleh di rumah aja ustaz. Jadi nggak semangat. Kenapa? Karena menganggap kalau bangun malam itu orang-orang hebat. Enggak. Yang bikin kita hebat itu karena bangun malamnya, bukan karena kita hebat baru bangun malam. Yang bikin kita dekat sama Allah itu karena melakukan apa yang diperintahkan Allah. Allah nggak butuh, sama sekali nggak butuh. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang bersyukur berarti dia bersyukur untuk dirinya. Yang kufur, dia ingkar, dia ngeyel, itu karena juga untuk dirinya. Dia tidak sujud, dia tidak sholat, dia tidak beriman, nggak rugi Allah. Karena kalau Allah mau, mudah saja. Lau syi'tu la ja'alakum ummatan wahida. Kalau aku mau, kata Allah, aku jadikan kalian umat yang satu saja. Tapi enggak. Liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Baru yang ketiga, namanya wa minhum sabiqum bil khairati biidnillah. Nah, ayat itu yang lagi familiar kan? Banyak diedar itu anak-anak, orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, semua baca ayat itu. Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidnillah. Kelompok yang ideal, yang sabiqum bil khairati biidnillah, yang tahu dikit dikerjakan, tahu paham ngerti langsung dilakoni. Dan ini, kitab ini begitu bentuknya. Dijelaskan tafsirnya begini-begini terus. Ngapain kita dengan ayat ini? Dikasih taujihatnya, dikasih keterangannya, dikasih arahannya, dikasih bimbingannya, supaya kita itu dianggap sudah melakukan surah ini, ayat ini lengkap. Kan kelihatannya sedikit ya. Kalau terjemahan ini agak tebal. Saya bawa juga di mobil, agak tebal. Kemarin kita dapat sejumlah santri ya, santrinya 100 ya, dikasih 100 lebih sedikit, dibagi-bagi beberapa ustadz. Nah, nanti insya Allah kalau dicetak lagi, saya masukkan daftar ibu-ibu Anissa ya namanya ya, Anissa Al-Muhajirin, insya Allah dapat, Al-Muhajirin dapat, ibu-ibu Anissa dapat, supaya semua belajar, semua mendapatkan, supaya makin semangat. Bayangkan kalau gerakan itu dilakukan, itu yang dikhawatirkan. Kalau kita ngaji mah dibiarin aja, tapi ketika sudah mau tahu apa isinya, itu yang terjadi di barat. Gara-gara orang bakar Quran, kenapa sih mesti dibakar? Ngecek dia kan, dicek begitu dibuka Allahu Akbar, akhirnya dia bersyahadat. Kenapa dibakar? Karena ini luar biasa. Allah kasih arahan, Allah kasih guidance, Allah kasih bimbingan spesial. Dan Allah tidak menyebut awalnya dengan sebutan Al-Quran ini petunjuk bagi orang bertakwa. Permulaannya, kalau ayat di awal surah Alif Lam Mim, juz pertama kan disebut Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Iya. Ketika apa? La raiba fi. Ketika dia sudah tidak ragu, dia yakin betul, la syakka fi, enggak ada sama sekali keraguan di dalamnya, maka dia akan diantar oleh Allah, diantar lewat Quran ini menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau belum, minimal dia merasa dunia ini Allah sediakan buat dia. Karena Allah tundukkan dunia ini untuk siapa? Untuk orang beriman. Bahkan di awal surah tuh Al-Qasas Allah sebut wa nuridu an numakkin alladzina istud'ifu fil ard. Kami ingin mengokohkan, kata Allah. Jadi yang muncul nanti itu orang-orang seperti orang di Gaza itu. Orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terkurung, orang-orang yang di dalam kondisi yang menyakitkan gitu. Tapi mereka itu kuatnya luar biasa. Makanya ada wartawan Amerika yang kesana nyelusup kesana ngecek, akhirnya masuk Islam, Bu. Kenapa? Karena ini orang masya Allah kuat sekali. Digempur di sana sini, tinggal di tenda masih dibom, makanannya susah, air minumnya susah.
Tapi mereka begitu kuat, tetap sholat, tetap hafal Quran. Allahu Akbar. Jadi kalau ada ustadz bilang orang Palestina nggak bisa ngaji, ya dia ketemunya yang nggak bisa ngaji. Dan dia ketemunya di Palestina. Dia nggak ketemu yang di Gaza. Apalagi ketemu Palestina yang di luar, yang sudah kabur dari negerinya, yang sudah keluar dari tempat yang aman. Beda lagi. Jangan dibandingkan. Apa yang Allah kehendaki? Allah ingin wa naja'alahum a'immah, dijadikan oleh Allah pemimpin-pemimpin, pionir-pionir, akan menjadi orang-orang yang berada di barisan terdepan. Wa naja'alahumul warithin, yang akan mewarisi bumi ini. Karena Allah nggak redha, Allah nggak mau yang mewarisi bumi ini adalah orang-orang yang tidak beriman. Karena Allah sediakan bumi ini untuk siapa? Orang beriman. Terus kenapa orang yang kafir yang kaya? Karena mereka itu yang mereka kejar. Itu yang mereka cari. Kita kan nggak fokusnya ke situ. Coba kalau fokus juga, dapat juga. Maka sebaiknya orang beriman juga punya keterampilan untuk mendapatkan itu, untuk mengelola itu, untuk memperoleh itu, untuk meraih itu. Jangan dibilang, dunia lah, biarin aja lah, orang lain aja, kita nggak usah. Enggak juga. Cuman kita sadar ketika kita carinya, kita mendapatkannya, itu menganggapnya cukup sampai di sini, nggak masuk ke sini. Cukup di tangan kita. Kalau perlu taruh di kaki kita. Taruh di kaki kita. Jadi saya pernah ceramah di Malaysia. Kemudian selesai ceramah mau pulang itu, diajaklah Datin. Datin itu istri Datuk. Jadi istri tokoh. Karena saya bawa istri waktu itu. Jadi Datin ini ngajak kami belanja. Kan gak enak ya kalau dikasih duit terus belanja, kan enak ya Bu. Ini disuruh pilih baru dibayarin kan gak enak gitu. Mau milih ini segan, lihat harganya. Aduh, harganya kali 4.000 lagi Bu kan. Kalau harga 1.000 kan kali 4.000, 4 juta waktu itu loh. Jadi besar sekali. Jadi Datin ini ngajak istri, suruh pilih. Karena dia tahu istri dosen, disuruh pilih sepatu. Istri itu gak mau sama sekali pilih. Sama saya aja gak mau milih yang mahal, gimana kalau sama orang lain. Tapi karena dipaksa-paksa, belilah itu. Sepatu itu 1.000 lebih lah. Jadi waktu itu 4-5 jutaan lah. Waktu itu Bu. Haji masih murah. Tahun berapa itu? Beberapa tahun yang lalu lah. Dibeli Bu. Beli itu pulang tuh dipakai tuh ya Allah. Begitu diinjek ya Allah 5 juta. Mau dipakai ke kampus itu injek 5 juta ya Allah. Begitu jalan ya Allah 5 juta diinjek doang gitu. Kepikiran Bu. Alhamdulillahnya ada mbak-mbak baru yang di rumah karena istri waktu itu masih aktif ngajar. Jadi mbak baru tuh kabur pergi gitu. Pergi itu bawa sepatu itu. Alhamdulillah. Jadi bukannya malah sedih. Alhamdulillah. Gitu. Karena sudah merasa bebas gitu. Karena berat Bu. Naruh di sini tok itu kan gak gampang. Kita punya kendaraan bagus, kita punya handphone aja yang keren, kan pengennya pamer-pamer terus, sengaja ditaruh-taruh itu. Sengaja dikencengin bunyinya biar pada ngelihat kan. Padahal dalamnya juga murah gitu. Apalagi tas, segala macam kan. Karena memang itu kecenderungan. Tapi bagi orang beriman, ketika sudah ada wahyu masuk, sudah ada Al-Quran lengket sedikit dalam hati kita, Al-Quran sudah nempel sedikit dalam jiwa kita, masuk dalam pikiran kita, beda Bu. Cara melihatnya beda. Suami yang ibu lihat di rumah tiap hari itu jadi bosan, sekarang nggak bosan lagi Bu. Iya. Suaminya mah tetap itu. Suami pun begitu demikian. Maka kita ceritakan, kalau sekarang di rumah ibu subuh, istri ibu-ibu ini masih mimpin anaknya ngaji. Maghrib ibu masih mimpin anaknya ngaji, berarti rumah itu berkah. Capeknya, letihnya suami ketika pulang tuh hilang. Ibu nggak punya rumah kontrak seumur hidup nggak apa-apa. Kenapa? Karena ada sesuatu kenikmatan yang lain. Tapi kalau suami ibu bisa mendapatkan yang lebih banyak, lebih besar, kenapa? Karena untuk kepentingan umat. Bangun masjid juga butuh dana, ya kan? Bangun masyarakatnya, tidak bangun masjidnya doang yang megah, tapi masyarakatnya nggak terbangun, ngapain? Ya kan masjidnya mewah, menaranya tinggi menjulang, sampai ratusan juta bahkan miliaran. Kayak masjid di Makassar itu sekarang lagi rame Bu. Masjid yang 99 kubah itu renovasinya 4,5 miliar. Sekarang masih bocor.
Bayangkan, suruh renovasinya 4,5 miliar, sekarang masih bocor, diprotes sama DPR-nya tuh. Ngapain 4,5 miliar cuman benerin? Kenapa nggak bikin atap baru aja sekalian itu? Ya kan? Belum tentu masyarakat di sekitar juga menikmati, karena yang datang di situ nggak pernah tinggal di situ. Orangnya nggak ada tinggal di situ, masjidnya di pelabuhan. Dan rata-rata masjid-masjid kita, masjid-masjid jami itu jamaahnya sedikit. Kenapa? Karena tempatnya di perkantoran. Ibu pergi ke masjid yang paling indah, paling apa namanya, paling bagus lah, paling estetik gitu, estetik apalah namanya itu. Coba ibu ke sana bu. Yang sholat subuh berapa? 1,5 saf bu. Karena memang letaknya di tengah-tengah perkantoran. Namanya masjid, sekarang namanya Masjid Raya Syekh Khatib Al-Minkabawi atau Al-Minangkabawi. Masjid Raya Sumbar itu kan masjid yang paling indah menurut arsiteknya itu. Paling indah di dunia. Isinya segitu. Kenapa? Memang tempatnya di perkantoran. Mendingan Masjid Al-Muhajirin yang penuh. Kenapa? Karena tempatnya di komplek perumahan. Tinggal memakmurkan, bukan masjidnya saja dimakmurkan, tapi orang-orang di masjid yang dimakmurkan. Tidak boleh ada jamaah Al-Muhajirin yang kelaparan. Berdosa pengurusnya itu. Saya selalu bilang tuh berdosa Pak RT-nya itu, berdosa Pak RW-nya itu. Kalau jamaahnya, keluarganya, keluarga besarnya nggak ke masjid. Siapa yang bilang Quran? Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Orang-orang yang dititipkan oleh kekuasaan, oleh Allah kekuasaan yang paling rendah apa? RT. RT penguasa juga bu. Coba kalau RT nggak ngasih rekomendasi, ibu nggak bisa bikin KTP kan? RW, bu RT. Jadi RT RW itu siapa? Ngecek jamaahnya, warganya itu sholat nggak? Cara ngeceknya bikinin masjid yang bagus. Waduh saya gerahan, masjid dikasih AC, sudah dikasih nggak datang juga, berarti hatinya yang panas itu. Bukan lagi masjid jadi alasan. Kan gitu. Waduh karpetnya bau, dikasih wangi. Kayak Masjid Al-Hakim tuh, di Masjid Al-Hakim itu masjid indah di pinggiran Kota Padang. Indah sekali, satu orang yang bangun bu. Namanya Pak Haji, orang Minang juga pengusaha. Beliau istrinya, mertuanya, semua bangun masjid. Masing-masing bangun masjid bu. Di tempat wisata di Lembah Anai itu beliau juga bangun masjid. Karpetnya 4. Setiap saya ke sana beda, saya tanya, "Wih, Pak Haji setiap ke sini karpetnya beda lagi?" Oh enggak Ustaz, karpetnya memang 4, 3 bulan sekali ganti. Jadi karpetnya 3 bulan sekali ganti. Ngapain saya beli keramik mahal-mahal ntar ditutup karpet juga? Benar juga kan? Banyak orang beli karpet keramiknya mahal, karpetnya 15.000 per meter ya. Baru sekali sujud langsung bulunya nempel di jidat. Mendingan beli karpet mahal walaupun lantainya murah. Karpetnya itu dikasih setiap waktu sholat, dikasih parfum, dikasih pewangi. Masya Allah. Ada orang punya perhatian begitu. Sehingga apa? Makmur. Semua orang yang datang setiap hari Jumat, bahkan hari-hari apalagi bulan Ramadan. Dan tidak ada kotak infak. Nggak mau. Saya bilang taruh aja lah Pak Haji, nanti orang mau. Enggak Ustaz. Nanti kalau orang udah nyumbang tuh ngatur-ngatur juga katanya. Nanti dia nyumbang pengen ini, pengen itu. Enggak mau. Karena ada orang nyumbang kaligrafi kan. Habis itu mau ini, mau itu. Akhirnya nanti rusak. Saya mau masjid ini biar semua umat siapapun yang datang. Jangan sampai ada orang baru masuk masjid, sudah yang dilihat ukuran celananya. Ngatung enggak? Benar enggak? Kasihan. Jadi ada orang datang tuh pengen tenang di masjid, gak jadi bu. Kenapa? Begitu di masjid ustadznya marah-marah. Di rumah udah dimarahin istri, datang ke masjid dimarahin ustadz. Ke kantor dimarahin bos. Ya akhirnya ya udah nggak mau dia nongol. Udahlah dikerjain dimarahin bos, sampai di rumah diomelin istri, datang ke masjid dimarahin ustadz juga. Nah, bukan kita mesti nyampe seneng-seneng, enggak. Memang Quran tuh menyuruh kita basyiru wala tunaffiru. Senengin. Kasih gembira dia. Jangan bikin dia lari. Jangan bikin dia kabur. Tenangin. Jangan dia bikin gelisah. Kenapa?
Allah turunkan ini. Syifa'ul lima fis sudur. Allah kasih sebagai penawar, sebagai obat apa yang ada dalam dada kita, pikiran kita, perasaan kita. Coba ibu kalau ngaji kemudian tenang. Ibu nggak ngerti aja tenang kan? Saking tenangnya nggak mau tahu lagi apa isinya. Ya kan? Apalagi kalau paham, makin saya yakin, hakul yakin. Makanya, masya Allah, ibu-ibu jadikan momentum itu. Ya kalau nggak bisa tiap hari nggak apa-apa lah, Sabtu Ahad, nggak bisa juga Jumat, sekali sepekan, supaya anak-anak kita bisa ngaji suratul Kahf, ngaji Yasin, ngaji Ar-Rahman, ngaji Al-Waqi'ah. Kalau bisa ya sudah sesuai dengan. Jadi masing-masing punya mushaf, masing-masing punya Quran, dia tandai sendiri, dia baca sendiri. Sekali-sekali kita baca ramai, supaya dengar juga bacaan anak kita. Jangan sampai bacaannya masih jelek gitu. Kasih dia irama, dia pilih terserah mau pakai irama apa. Nggak usah dipaksa harus irama ini, irama ayahnya, irama abinya, nggak usah. Irama ibunya, nggak usah Bu Kotot Bu. Walaupun ibu Qori'ah juara internasional, nggak apa-apa. Anaknya nggak usah dipaksa. Dia mau terserah. Mau dia pakai ulama kampung, nggak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak apa-apa. Karena lagu itu, kecuali kalau langgamnya diubah jadi langgam dangdut, langgam Jawa. Nanti orang juga langgam Papua. Nah, Papua pas langgam timur, dikasih itu yang lagi rame itu apa namanya? Lagu yang rame sempat diundang istana kemarin itu. Bukan yang itu loh. Lagu itu saya orang timur, pahamnya itu artinya itu orang apa? Orang galau gitu. Iya. Itu loh lagu apa namanya yang penyanyi perempuannya orang Minang, lakinya orang Timur. Tak bola balik. Kan tak bola balik itu artinya iya, artinya nggak nyaman. Jadi hatinya tuh gelisah dia. Loh, dulu jelek, udah datang sudah berkepang dua belah kayak gitu loh. Berarti kan harapan tak sampai. Tapi semua orang seneng. Padahal isi lagunya itu orang putus asa. Tapi sampai istana pun ikut joget itu loh. Itulah kadang-kadang kita itu tebak. Memang tak bola balik, betul-betul tak bola balik kita. Yang harusnya bikin kita tenang, kita menjauh. Yang bikin kita gelisah, malah seolah-olah kita tenang. Itulah istilah Al-Quran tuh. Kalau ibu baca di awal surah Al-Baqarah, apa kata? Fi tughyanihim ya'mahun. Terombang-ambing dalam kegelapan. Kesepian di tengah keramaian. Kan ada orang begitu Bu. Sepi di tengah keramaian. Kan sedih kita. Kita punya Quran yang luar biasa. Yahdi lillati hiya aqwam. Yang ngantar kita jadi orang yang gagah. Ngantar kita jadi orang yang terhormat. Ngantar kita jadi orang yang lebih siap menghadapi tantangan hidup sebesar apapun. Kita nggak gelisah. Kita nggak khawatir. Saking nggak khawatirnya itu. Ya, di Jepang itu punya persiapan minyak 250 hari Bu. Gelisah dia dengan perang. Kita, menteri kita, cuma 20 hari, ketawa-ketawa Bu. Jadi kemarin saya tulis begini judulnya. Saya bilang orang cerdas itu khawatir dengan masa depan orang kalau tidak selamat. Tapi orang bahlul yang dia khawatirkan itu cuma jabatannya. Dia nggak khawatir dengan orang. Mau mampus, mau mati, mau nggak pikirin dia. Makanya ketawa-ketawa. Ya Allah, orang Jepang 250 hari. Khawatir. Kita 20 hari ketawa-ketawa. La ilaha illallah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan silakan. Ibu ketua yang mana? Oh, Bu RT. Maaf ya, Bu. Ustadznya ngelawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kemaksiatan bisa terjadi pada bulan Ramadan? Padahal setan-setan diganggu dengan rantai-rantai. Bahwa setan itu tidak ada pada bulan Ramadan. Jika ucapan itu benar, maka mengapa kaum muslimin sulit meninggalkan kemaksiatan pada bulan Ramadan? Barakallahu fikum. Jawabannya sederhana gini Bu.
Kalau guru saya, sejak dulu, saya masih kecil itu, guru ngaji saya bilang, setan itu digembok, tapi anak kuncinya dikasih ke kita. Makanya banyak yang coba buka, Bu. Ya kan? Setannya sudah dirajam, digembok, diikat. Tapi buka ikatannya dikasih ke kita. Berarti apa? Perlu conditioning. Perlu pengkondisian. Ramadan ini kata para ulama, ma'idatun minas sama, hidangan langit. Allah yang menciptakan kita, Allah tahu betul apa yang kita butuhkan. Allah yang menciptakan kita, Allah tahu betul apa yang kita perlukan. Dan Allah sediakan itu. Lagi-lagi seperti Al-Quran tadi, mau ndak? Peduli ndak? Serius tidak? Balik ke kita. Kalau kitanya serius, kita mengkondisikan diri, insya Allah. Sama dengan ibu tidur, nggak pakai alarm, tapi serius mau bangun qiyamul lail, bangun. Alarmnya alarm tubuh, bukan alarm jam. Kalau alarm jam ibu bangun juga, tapi apa? Mati lagi. Tapi kalau alarmnya tubuh, terjaga, bangun. Mau tidur, mau ngorok kayak apapun, tetap bangun. Kenapa? Dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dengan ini, maka kita mengkondisikan diri. Mengkondisikan, menciptakan suasananya, menciptakan situasinya supaya kita terjaga dari gangguan setan. Kita mau sholat aja masih baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jebakan-jebakan setan. Terus sudah mau sholat, Bu. Itu saja Allahu Akbar, baru mau takbir. Tadi nyari kunci gak ketemu pas takbir Allahu Akbar. Ternyata kuncinya nyelip di sini, Bu. Kuncinya di kantong. Ya Allah. Ingatnya pas Allahu Akbar. Padahal sebelum sholat sudah doa, baca qul a'udzu birabbin nas, bahkan baca lagi Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika ayyahdurun. Tetap kenapa? Karena memang setan itu mengganggu kita. Dia bersumpah di depan Allah, minta izin dari Allah. Maka setan yang dulu ganggu Nabi Adam, sampai sekarang kita di zaman Adam Jordan, nanti Adam siapa lagi, itu masih Bu hidup. Yang ganggu kita itu kerocok-kerocoknya anak cucu cicitnya setan. Itu aja banyak yang kalah kita. Kalah ramai di masjid dibuat, ya. Apalagi kalau sudah 15 ke atas. Makanya ibu-ibu kalau mau mudik, ya Bu, yang mau mudik, Bu RT, Ibu RT mudik gak? Ini Bu RT beneran apa istrinya, suaminya RT? Bu RT beneran? Masya Allah. Ya, kalau mau mudik, di planning, diprogramkan. Supaya jangan sampai orang qiyamul lail nangis-nangis, munajat minta doa kepada Allah, ibu antri di tol. Pakai macet di kayak dulu. Ya kan? Diprogramkan. Kalau mau pulang, jangan sampai kejebak 10 hari terakhir itu, ibu masih di perjalanan. Kalau bisa pulang sebelum itu, supaya 10 hari terakhir, nikmati 10 hari terakhirnya sama orang di kampung. Aktif. Untuk apa? Memanfaatkan akhir Ramadan itu. Dengan sebaik-baik. Allah kasih bebas 20 hari, 10 hari doang. Itu pun boleh dipilih lagi, Bu. Boleh yang ganjil-ganjil saja. Boleh cuman malamnya saja. Kalau bisa juga pilih yang dianggap yakin. Yang betul-betul yakin. 25 atau 27. Masih boleh pilih gitu. Sudah 10 hari terakhir, masih boleh pilih lagi. Nah, kalau bisa ideal ya begitu. Itulah kata setan. Memang dia janji sama Allah, minta izin sama Allah. La uwiyannahum ajma'in. Saya celakakan, saya gelincirkan, saya belokkan semuanya. Illa, kecuali setan ngaku siapa? Minhum ibadakamul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Bukan mukhlis. Kalau mukhlis itu berarti kita yang berusaha ya. Mukhlas itu distempel oleh Allah. Sampai kepada makom itu, kepada tempat itu berat. Tetapi bukan nggak bisa. Insya Allah bisa. Kita berusaha. Maka kita yang ciptakan situasinya. Ciptakan kondisinya. Kalau Ramadan aja bisa begitu, apalagi di luar Ramadan. Cuman Ramadan lebih sedikit. Kenapa? Karena setannya sudah digembok, dikunci. Cuman anak kuncinya dibagi kita semua. Ya. Ya, ada yang memakna setan itu dengan namanya. Jadi dia adalah
bukan makhluk, tapi sesuai namanya, syatona. Setan itu artinya yang putus asa. Maaf, setan itu artinya yang dia menyebutnya dengan nama, ya, namanya, bukan makhluk. Tapi kalau kita lihat peristiwanya, kita lihat kejadiannya, memang dia makhluk, namanya dikasih itu. Misalnya iblis. Iblis itu dari kata ablasa yublisu, iblis. Iblis artinya orang yang putus asa. Karena dia kecewa dengan Allah mengangkat makhluk baru lagi, disuruh tunduk kepadanya, maka sehingga orang memaknai bukan makhluk, tetapi sifatnya. Nah, saya lebih cenderung ikut yang pertama. Dia makhluk. Karena dia hidup. Dia hidup dan beranak keturunan juga. Yang akan mengganggu dan mencederai kita. Ya, minal jin. Dia golongan jin. Jadi tidak terlihat. Setan itu dari golongan jin. Wa kana minal jin. Al-Quran yang bilang tuh. Dua makhluk. Kita sebagai manusia. Ins. Ins itu artinya yang nampak. Jin yang tidak nampak, yang tidak terlihat. Kita manusia ini yang nampak, yang kelihatan. Jin, jadi kalau orang bilang lihat jin, ya bohong. Karena jin itu nggak bisa dilihat. Tapi ketika jin merubah bentuk, baru terlihat. Jadi bisa jadi nanti suami yang jadi jin, istri yang jadi jin, anak yang jadi jin. Gitu. Makanya saya ingat, saya udah pernah cerita belum? Jadi waktu saya masih tinggal di Camat, itu saya pulang jam 3-an lah, setengah 3, jam 3 gitu. Pulang ditungguin Bu, 3 sepeda motor dengan 5 anak muda. Ringkas cerita, minta tolong Ustadz, itu Pak Haji Fulan baru nikahkan anaknya, sejak jam 9 pagi tadi naik pelaminan, kesurupan terus. Berhenti sebentar, kesurupan lagi, berhenti sebentar. Bahkan yang perempuan itu susah, yang perempuan itu susah ditangani. 8 orang laki-laki pegang aja nggak kuat. Saya naruh mobil, kemudian dibonceng motor, naik ke atas. Karena komplek kami di bawah, mereka tinggalnya di atas. Sampai sana saya minta air putih, bacakan Al-Fatihah. Diminumin kedua tuh pasangan suami istri itu. Langsung berhenti. Nggak kesurupan lagi Bu. Kira-kira setengah jam, ibunya nanya. Ibu pengantin tuh nanya, pengantin putrinya. Ustadz, apa yang dibaca tadi? Oh, Al-Fatihah Bu. Hah? Al-Fatihah? Iya Bu. Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Qiyamid. Iya Bu, emang ada Al-Fatihah lain lagi? Kami tadi bukan hanya Al-Fatihah Ustadz, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, sampai atau kami baca, capek kami ngaji, setel Masjidil Haram, setel Muammar, setel ini, setel itu, kok nggak mempan-mempan? Saya dalam kondisi yang setengah ngantuk, setengah capek. Ya iyalah Bu, selama ini nggak ngaji, tiba-tiba ngaji, jinnya kan jadi ketawa. Setannya akan jadi protes, kemana aja selama ini kok baru sekarang gitu. Jadi kalau ibu sudah akrab sama Quran, kapan ibu butuh, kapan ibu perlukan, tidak mesti ayat kursi, tidak mesti surah tertentu, ayat tertentu, ibu baca aja Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bisa jadi jimat, bisa jadi obat, bisa jadi penawar. Atau contoh yang paling mudah itu, digigit kalajengking lah Bu. Ya, digigit kalajengking itu ibu yakinnya baca Bismillah, yakin dengan yakin baca Bismillah, dipencet di tempat digigitnya itu insya Allah nggak bengkak. Tawon, gigit ular, kalajengking dan sejenisnya, itu cukup gitu. Anak ibu, cucu ibu udah teriak-teriak, pencet pas di tempat gigitnya itu baca Bismillahirrahmanirrahim, bisa. Tapi dengan penuh keyakinan. Kalau selama ini nanti Ramadan baru ngaji, mengamalkan itu ya nggak cocok. Ibu aja sama suami, ya kalau minta kan kadang-kadang cuma kasih kode kan. Ibu pegang-pegang kuping, insya Allah suami yang sensitif. Suami yang sensitif, dibeliin ibu anting baru. Ibu garuk-garuk tangan, besok insya Allah gelang baru Bu. Apalagi mau lebaran. Ibu leher gini, itu suami sensitif. Kenapa? Sudah deket. Suaminya sayang ibu, ibu sayang suami, deket, akrab. Walaupun dia berat, tetap dia usaha Bu. Dia usaha Bu. Tapi kalau ibunya nggak dekat, ibu teriak, ibu sampai korengan ini, nggak nyampe Bu. Ibu punya ATM, kartunya tidak pernah diisi. Datang ke
mesin ATM, masukin, passwordnya ada, masukin. Nggak keluar-keluar, ibu gedor-gedor, nggak bakal keluar. Orang nggak pernah nabung. Ibu sudah nabung aja, bawa ATM, lupa password, nggak bisa, Bu. Ibu bawa password, lupa ATM, nggak bisa juga. Nggak mungkin simsalabim keluar. Mesti nabung dulu, siapin ATM-nya, ingat passwordnya. Supaya pas butuh ke ATM, masukin. Kalau dulu waktu masih awal-awal ATM kan orang, wih ajaib. Wih, dia bisa ngeluarin duit dari... kan? Kalau sekarang kan, udah ibu belanja begini doang. Udah. Kan? Iya. Jadi semakin canggih itu mengingatkan kita, Masya Allah. Ternyata Allah membuat dunia ini memang mudah. Ditundukkannya buat kita. Kita aja yang belum siap. Sama dengan itu. Allah kasih masuk kunci kita. Dan Allah biarkan, Allah izinkan. Bayangkan, Allah izinkan. Cuman Allah nggak bilang bahwa yang nggak bisa diganggu itu yang mukhlasin. Yang sudah distempel ikhlas oleh Allah. Yang kedua, setan itu nggak bisa ganggu manusia dari arah atas dan dari arah bawah. Selain itu sangat bisa. Maka perkuat dari arah atas. Dengan apa? Terus bermunajat, bermohon, berdoa kepada Allah. Arah bawahnya, ibu perbanyak sujud, zikir, munajat, baca doa dan seterusnya. Supaya apa? Kuat pertahanannya. Kalau atasnya nggak kuat, bawah nggak kuat, ya jebol. Karena setan dari seluruh arah, kecuali atas dan bawah. Itu yang kuat. Supaya pertahanan kita semakin kuat. Biar bisa. Jangan kita sendiri, Bu. Makanya kalau ibu bangun malam, suaminya susah dibangunin. Karena yang susah itu suami, Bu. Termasuk ustadz-ustadz juga, Bu. Bangunnya itu. Iya. Ibu bangunin. Sesuai pakai amalan Rasulullah SAW. Bangunnya susah. Tapi ada orang memang, kalau sudah biasa. Ada jamaah saya, haji waktu itu. Menikah, istrinya itu kena penyakit lupus. Semua orang kena lupus nggak punya anak ya. Ya. Beliau itu berangkat umroh minta. Jadi berangkat umroh berempat sama pasangan masing-masing. Jadi dia berkawan berempat, punya pasangan masing-masing. Kawan yang bertiga itu punya anak udah 3, 4 sudah. Beliau nggak punya. Menikah sama orang luar. Kemudian beliau itu lupus, kurus sekali badannya. Kurus sekali. Berangkat datang ke saya sama haji. Sama saya bimbing haji, minta dibimbing haji. Berangkat haji, di sana kami berdoa, Bu. Berdoa luar biasa. Itu beliau kalau bangunin suaminya, suaminya itu kalau dibangunin, digedor, nggak bangun-bangun, Bu. Tapi istrinya datang, yang langsung bangun, Bu. Masya Allah. Cuma bilang, yang langsung bangun. Kami itu ya Allah digoyang-goyang kakinya, diangkat kepala, nggak bangun-bangun. Luar biasa. Sayangnya luar biasa. Suaminya sayang istrinya, istri sayang suaminya, luar biasa. Kami berdoa tuh, ya Allah, berdoa tuh di tempat-tempat mustajab, semua tempat kami doa. Di Mina kami doa, naik ke bukit kami doa, semua tempat kami doa. Pulang, Bu, hamil. Dan satu-satunya anaknya. Satu-satunya. Suaminya tuh kerja di perusahaan internasional, gajinya itu dolar. Begitu kemarin Covid, pas Covid, kan work from home kan, kerja dari rumah, beliau kemudian milih main ke Yaman. Ketagihan, Bu. Akhirnya apa? Berhenti kerja. Sekarang mereka bertiga tinggal di Yaman. Karena anak satu-satunya anaknya Aisyah namanya. Aisyah, putri satu-satunya. Dia nggak mau anak amanah Allah yang susah didapat ini nanti salah-salah pendidikannya. Akhirnya mereka tinggal sana. Suaminya nggak mau kerja lagi, tinggal di sana. Sekarang tinggal di Yaman, Bu. Masya Allah. Beliau setiap pulang itu ngundang saya cerita, ya Allah Ustadz, di sana itu Ustadz, kayaknya kita mau keluar pun nggak lihat dosa katanya. Gimana? Bukan hanya ketemu orang berhijab, nggak ketemu perempuan, laki-lakinya. Perempuan juga nggak ketemu. Semua orang terjaga betul katanya. Masya Allah, tabarakallah. Makanya betah betul di sana. Dari mana? Dari awalnya karena nggak punya anak. Orang semua bilang nggak bakal, namanya lupus nggak bakal. Tapi ternyata bisa dan punya anak cantik, Aisyah namanya. Saya sempat juga ketemu di Mekah, mereka umroh ketemu di Mekah. Masya Allah, luar biasa. Jadi doa itu bisa mengubah semuanya. Kekuatan kita itu ada di situ. Sampai Nabi menyebutnya doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Jadi perkuat doa. Kita seringnya baru baca doa, belum berdoa. Baca doa. Rabbana
Kalau berdoa itu walaupun nggak bahasa Arab, ibu serius minta. Makanya doa itu kan masih bahasa Arab. Doa di luar sholat kan. Kalau doa dalam sholat kan sudah ditentukan. Sudah ada aturannya. Kalau doa di luar sholat terserah, Bu. Itu orang pergi umroh, ada orang dulu anak muda Afrika. Apa tawaf itu keliling pas. Ya Allah, ya Rabbi, mani ya Rabb, mani ya Rabb, mani ya Rabb, mani ya Rabb. Terus itu. Mintanya uang. Datang lagi udah kayak raya, Bu. Memang doanya fokusnya ke situ. Ibu mau coba silakan aja, Bu. Besok pergi umroh. Doanya pakai bahasa terserah. Kalau bahasa Minang, ya Allah, piti Allah, piti Allah. Kalau pakai bahasa apa? Medan ya, kepeng. Doi ya Allah, doi ya Allah. Fulus ya Allah, uang ya Allah. Boleh terserah dicoba. Karena bisa. Kita ini kan belum serius aja berdoa. Kita kan kadang-kadang saking tidak serius, ya Allah dikasih ya gimana lagi. Jadi nggak yakin. Karena doa itu ternyata harus yakin kan. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tuh. Jadi hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan senantiasa memenuhi doa orang yang meminta, memohon. Ketika dia bermohon, falyastajibu li, penuhi seluruhnya. Wal yu'minu bi, yakin denganku. La'allahum yarshudun, pasti akan dapat arahan. Allahu a'lam bishawab. Maka berbahagialah ibu-ibu punya RT rajin ngaji. Coba kalau RT-nya nggak rajin ngaji, ibu ngaji direcokin, AC dimatiin. Ada itu masjid, Bu. Ya Allah, itu kerjaan Pak RT-nya kayak nggak ada kerjaan. Orang bikin pengajian kalau nggak minta izin sama dia, ada aja tuh mati. AC matilah, mic matilah, macam-macam tuh. Begitu mati, sudah ada yang ngasih kode. Kenapa saya bilang kenapa nih pada ngasih kode? Nggak ada yang bergerak berdiri ngidupin. Nanti selesai pengajian, iya Ustadz, itu dia kalau nggak tahu kepada pengajian atau lupa kami kasih tahu. Ya begitu kerjaannya kan. Ada memang orang begitu. Alhamdulillah di Al-Muhajirin nggak begitu ya, Bu ya. RT-nya malah ikut ngaji, masya Allah. Insya Allah. Ketua MT pula, masya Allah. Double, Bu. Masuk surganya duluan. Langsung dicari mana warga. Warga sudah mana? Anggota majelis itu dipanggil. Anggota majelis MT An-Nisa kumpul pintu sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada lagi? Enggak. Bunda mau nanya? Ya Bunda? Enggak? Oh enggak. Bunda nggak nanya? Ya? Enggak, ya. Oke. Kalau nggak ada lagi, mari kita akhiri jam 11:10 ya. Jam saya yang terlambat. Itu benar ya? Oke. Saya dari tadi kok. Saya banding-bandingkan memang jam saya yang terlambat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi ya ketemu ya. Tapi buka puasa. Tanggal 8 Iftar. Oh, tanggal 8 hari Ahad ya. Oh iya. Iftar ya. Oh. Oke. Jam berapa itu mulainya? 16.30. 16.30. Oke. Ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semua yang benar datang dari Allah dan Rasulnya. Jangan ragu-ragu. Yang keliru salah dari saya juga dari syaitan. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.